Ya, awak sih berharapnya dengan nyorangkulnya Pak Haji, kau lihat kata-kata masuknya Pak Haji itu lah habis, tak ada lah. Iya, tak ada lah. Soalnya ada talumpek kecek beberapa orang kan. Mengecek masuk Pak Haji tak ada, Pak Haji itu tak ada itu. Jadi awak berharap sih dengan Siapa tuh, Pak? ya itu sama tahu saya. Awak dah pandai-pandai ngecek kah. Pemain-pemain yang katibo. Tapi sebenarnya Padang ini kena band. Iya. Gitu gini gua. Ya, ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan itu agak berdampak. Aku tuh Sebalamu ya, tidak ditentukan kok, bisa jadi tidak jadi. Iya lah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Posop Podcast obrolan ototas sepak bola Sumatera Barat nomor 1 dunia dan akhirat. Kembali lagi Hariko. Apa pembahasan gini kok? Pertama karena 70.000 gini loh. Pertama sebentin ya bang. 70.000 ya. Kali kok bersama Ambo kembali lagi bersama Wak Yuda dan ditemani sama Pak Eko dan Umpir. Seperti biasa nih kita bahas apa kok? Pertama. Hari nanya. Petang kan di IG-nya presiden. Presiden klub. Presiden Ambo itu mah, Presiden Ambo. AR. Jadi lah diumumkan dah, Umpir. Iya, diumumkan. Susunan Jajaran pelatih itu ada kayak Hengki Agilas, Nur Iskandar di asisten pelatih tuh. Saya Akil. Notabene sebagai mantan pemain awak ya kan. Dan saya presiden baru. Apa? Saya Akil. Saya rapor. Jadi menurut Pak Eko apa secara penunjukan Nur Iskandar? Iskandar, itu cerita pertama itu dapat info ketika nonton Sumsel United lawan PSPS Pekanbaru. Di mana tuh? Di PSPS di Rumbai, Stadion Karudin Nasution. Jadi ketika nonton, ada official media official Sumsel United cerita kontraknya habis musim gini sih kan. Kamu beli oleh kampanye beli kampung, macam aja kan, beli kampung, kamu tuh, ya itu waktu itu masih alunya sampai gitu. Berarti Nur Iskandar kok patang kok lah jadi asisten pelatih. Beliau asisten pelatih ini di Sumsel. Sangka masih main bola. Jadi soal level kawan-kawannya kayak Stepan masih main bola kan. Si Mufu masih main bola ya kan. Novan asisten Neil Maizar di musim kini itu gerbong dari Sumsel United itu rasanya Sumsel United itu ada pemain berapa Sumsel United akan berlabuh di Selembada. Oh itu hampir sama lah kayak harapan hampir matang ya. Itu tapi yang mau nak menyabui inisial dulu. Oh, sabui aja lah. Tapi saya hampir, saya tuh hampir. Jadi contoh yang mau di list petang tuh kan kalau aja striker asing tuh Junior Cabral. Itu salah satunya. Salah satu kandidat mantan pemain Sumsel United akan di Kan betul aja kan ada beberapa pemain yang lah list juga lah apa kan Kanu tuh bang Mode contoh yang yang rumor beredar kan ada Ari Maring yang sayap kancang dari PSMS tuh bang. Medan tuh ada apa tuh? Junior Cabral kok 30 kan umur. Iya, 30 Itu untuk Liga 2 sih. Wah, menurut kalau untuk permainannya lumayan oke lah bang. Kalau gaya bermainnya mah ini enggak tipikal penunggunya dong. Ini kadang mobile juga lah sebagai striker kan. Enggak kayak Bruno, enggak kayak Guillermo. Nyo termasuk striker yang lagi aktif bergerak arahnya. Mencari luang. Kok kayak dejavu kayak mengambil Cornelius Stewart Cornelius kan mau masang Iko loh sampai Padang mana. Cuman kalau untuk aja bang, kalau untuk kualitasnya kan
kan sama-sama main di Liga 2 tuh, sebelumnya main di Sumsel kan. Untuk kualitas lumayan lah, main oke lah. Yo seenggaknya Coach Neil tahu Iya, lah. tahu paham kan karakternya Paham, Pak. kan. Tapi gue dapet tandemnya jelek ya. Diego Daloka tuh kalau bisa karena Sumsel salah satu kandidat nominasi pemain terbaik lo patang lo Mas Wana ya. Kalau menurut Pak Iko si Juning lo Komposisi yang dibawa waktu Nil formasinya di apa kan Sumsel United itu kan ada formasinya biasanya lebih pakainya sampai PP2 tuh. PP2 tuh masuk lah si Junin Ho tadi. Jo si striker yang akan ditunggu-tunggu kan antara, tapi sayangnya anak kesayangan Nil di Sumsel United nak jadi ke Padang. siapa tuh? Ya, kaptennya si Rahmat Hidayat. Oh, Rahmat Hidayat. Udah jadi Pemain udah? dulu di Medan. sempat. Medan. Pulang kampung ya ke Medan. Pulang ya? kampung balik. Jadi sayangnya sebenarnya komposisi pemain dari Sumsel itu lah cukup apa lah. Walaupun yang masuk 4 besar di bukan terakhir di klasemen terakhir di musim Petang ya. iya di Liga 2, tapi kita optimis lah dengan hadirnya Neil Maizar dan ditambah dengan asisten yang ya sepertinya Dino Soprianto kan balik ya. Oh iya. Iya. Sebagai pelatih fisik Fisik. dan didampingi sama anaknya. kan? anaknya sedang turun ke Semen Padang. Waktu Dino coba di Pekanbaru, aduh Billy menyebut sebenarnya mau pingin balik ke Padang. Cuma kata Padang maju sampai dari Padang. Ayo berarti kau balik sama Jawa kan. Jadi kesimpulannya apa yang punya kecil di Pekanbaru tuh akhirnya terwujud ketika diumumkan oleh Presiden kau gitu. Coach Dino kok salahnya pas lettingan John Neil Maizar dulu nah 2010 lah. iya kan? Ketika promosi Jadi iya kuartet-kuartetnya Neil Maizar, Pak Haji, Dino. Iya. Nah, ketika itu Dino menyebut itu ya, kita sangat respect dengan beliau karena dengan adanya Dino, setidaknya aroma-aroma untuk promosi Bali akan cukup lah kita, optimis lah kita, promosi Bali akan Liga Super League gitu kan. Jadi Neil Maizar memang mungkin ketika bertemu di Pekanbaru tuh mungkin ada cara juga. Memang ejian, namun di Sumsel habis kontrak. Tapi apakah Bali ditaruh tim Liga 2 atau Bali apa mungkin nol gambaran lah gitu. Tapi nyoba beli kisinya ke spesial gitu. Memang nak menyebutnya waktu itu dah. Akhirnya terkuat lah beberapa hari yang lalu. Neil Maizar diresmikan jadi pelatih kepala oleh manajemen. Dan ketika nyebut aja Pak Haji kan hari Minggu yang lalu lah, 3 hari yang lalu lah. Jadi memang keinginan Pak Haji masuk ke jadi penasihat tim tuh setidaknya ada pengaruhnya Neil Maizar. Iya. Kabarnya tuh deal antara presiden klub jo Neil Maizar minta dengan adanya Pak Haji dan beberapa asisten pelatih supaya memperkuat kembali tim ko Bali ketika 2010 ketika promosi di 2010 ketika Semen Padang tu promosi dari Liga Utama ke ISL 2010. Kira-kira pendapat awak dejavu yang balik gitu. Dejavu 2010 tu apakah terjadi di musim 2027? Ya, sama-sama kita lihat lah besok. Apakah prestasi itu akan naik kembali atau hanya di jalan tempat? Yo ibaratnya gini kok awak di bawa nostalgia dengan zaman Iya. dulu ya. Zaman dulu lah. Apakah nostalgia kok akan Sekedar manis. berbau manis? Buah yang lain. Apa buah yang lain? Nostalgianya ditambah nak main di Padang. Iya. Itu kan di sini juga main. Iya. Yang 2000 pas Gapo kan 2009. Iya. Itu kan musafir ke Stadion Miami Intinya nak main di Padang. Harus juga. Apakah dejavu itu dengan ada main di luar kandang? Ke Bekasi sekarang, ke Stadion Patriot. Monggo silakan orang menilai. Tapi gini kok untuk langkah yang dilakukan manajemen baru lah tiba bang, sangat pencak sebenarnya kan. Gebrakan lah. Iya, soalnya kalau saya lihat kan kini kok yang nyebutnya pondasi lah Nyorangkul dulu, nyorangkul sadulan dulu kan. Baru biko apa kan jajaran pelatih memilih pemain, biko kan dulu kan apa itu. Pencak sih ketimbang awak harus cari pemain iko baru tentukan pelatih. Payah lu sebenarnya. Yang nilai positif ya apa sih nyomar ke Pak Haji kok ya. Iya. Ya, nilai positifnya itu. Sampai ada sebuah momen
menyatukan masalah mengklirkan masalah yang lama kan. Iya. CLBK lah. CLBK. Kembali. Jadi Pak Haji memang sebagai sesepuh sepak bola di Sumatera Barat memang sangat prihatin lah musim lalu ketika tim ya terpuruk lah kan. Tapi dengan ada semacam situasi dingin dengan Pak Haji itu yang sangat kami publik pada menunggu lah, publik Sumatera Barat menunggu. Apakah prestasi yang diidamkan kembali Pak Haji itu akan bangkit kembali? AFC Cup contohnya dulu peranan Pak Haji cukup vital lah gitu. Ketika 2003 balik mencapai perempat finalis AFC Cup. Setelah itu Pak Haji tidak dipakai lagi setelah habis AFC Cup tuh. Sampailah musim kembali 2026 sampai 2027 maka Pak Haji mengangkat harkat Semen Padang ke puncak kembali. Ya, apa sih berharapnya dengan nyorangkulnya Pak Haji, kalau lihat kata-kata masuknya Pak Haji itu lah habis, tak ada lah. Iya, tak ada lah. Soalnya ada tak lumpek kecek beberapa orang kan. Mengecek masuk Pak Haji tak ada, Pak Haji tak ada itu. Jadi awak berharap sih dengan Siapa Pak? ya itu sama tahu saya. Netizen lah pintar. Iya. Buah apa? Jadi berharap sih dengan islah lah, berdamai gitu kan, Pak Haji gitu. Bila damai betang ya. Yo, makanya dengan damai kok sebuah momen yang rancak untuk tim kan, karena nyorangkul sadonya gitu. Coba kat ketemu dengan Pak Haji betul kan. Tapi cik pertanyaannya, lain bawa kepala lawak datang ke rumah Pak Haji. Dah. Lupo ya. Kepala surang-surang ni. Tapi Pak, Apa tuh Pak? tapi Oke. Pak bang, kalau untuk Pak Haji direkrut rumah, mau walaupun bisa dibilang strateginya lebih kuno kan, strategi kan. Yang lainnya keunggulan dari Pak Haji itu lah instingnya. Nyo pasti ada lah seketek banyaknya instingnya akan terjadi ko kan. Ya dek saking kuno tuh ya sampean masuk Pak Haji tak boleh tu. Nah, cek, kau kan ada Gus Nur Iskandar lah, Mas. Iya. Nah, kalau Hengki Pak tuh, walaupun awak sama tahu, Gus Hengki masih di Semen Padang dan musim Iya. Batangan, walaupun yang di Epa gitu. Kalau menurut Pak Eko Jawabir Pak tuh Gus Hengki. Hengki ibaratnya penyambung regenerasi dari mantan dididik oleh Pak Haji ke Nil Maizar. Ketika itu musim 2010 kan Hengki di kapten tim lah sampai ketika juara IPL 2002 balik. Hengki cukup memiliki peranan penting lah, sentral penting. Walaupun waktunya jadi di musim yang lalu ketika menukangi tim langsung 2 pertandingan ya cukup memberikan semacam dia sosok Hengki ini potensi cukup besar lah. Apalagi ditandemkan dengan Nur Iskandar yang cukup memberikan kontribusi besar di Semen Padang. Ketika itu memang desa-desanya pilihan waktu itu ada pernah nyabit Nil di waktu di pekan tuh antara Nur Iskandar atau menjadi pengabaian. Jadi waktu itu di asisten pelatih di Sumsel tuh antara Nil mengambil antara menjadi atau Nur Iskandar. Tapi Nur Iskandar memilih ada balik ke Padang. Faktor tadi itu juga karena historinya sangat panjang di Semen Padang. Kalau dia menjadi pengabaian mungkin historinya nggak ada di Semen Padang lah gitu. Jadi memang pilihan tepat Nil Maizar memilih Nur Iskandar balik ke Semen Padang walaupun posisinya bukan pemain tapi sebagai asisten pelatih dari Nil Maizar. Kalau Hengki Adilas langsung garansinya cukup besar lah. Ketika Inya jadi ketika dipilih Nil Maizar jadi asisten setidaknya menjawab keraguan publik Padang. Asisten lokal tetap eksis di Semen Padang. Sebelumnya di musim lalu ada DP Adri, Kusdianto. Kan cukup cukup familiar lah namanya. Walaupun pelatih kiper. Ikunya agak sedikit mengejutkan ya pelatih kiper.
dengan nama baru Erik Erik Ibrahim. Erik Ibrahim. Pernah di sama Anel Meza di Persela Lamongan. Hmm. Di musim 2009 balik. Waktu di Sumsel, beliau nggak lemah di terakhir sama Anel itu di 2009 balik di Persela Lamongan. Jadi pelatih kiper cukup cukup memberikan kejutan lah. Di antara pilihan-pilihan asisten pelatih tadi itu. Erik Ibrahim pernah jadi bersama Neil di Persela Lamongan. Terakhirnya di Garuda. Musim lalu di Yayasan Erik Ibrahim. Kalau untuk komposisi yang lain, analis dan untuk taktikal dan sebagainya memang orang pernah di Epo tuh sama Neil tuh di Sumsel United tuh. Analisnya tuh si Dinar pernah di Sumsel itu. Kalau untuk yang komposisi manajer cukup memberi kejutan juga lah. Yang mana? Tapi anak CEO loh. Anak itu CEO. CEO. Asisten si Repi. Cukup Emang siapa namanya? Amar tuh CEO dong. CEO ya. Jangan apa? Ya itulah pokoknya. Asisten si Sintayong. Dari Sultan. Tapi rencana bang, kalau saya lihat dari antara Hengki Ardiles sama Nur Iskandar, jadi di situ tuh saya lihat bisa lu tuh bang melatih per bloknya kan, yang agak bertahan tuh Hengki Ardiles yang mungkin lebih mampuan motivasinya untuk bertahan. Kalau menyerang mungkin motivasinya lebih ya, kayak Nur kan mungkin bisa jadi kayak gitu kan. Soalnya kalau saya lihat babak-babak kan, orangku pasti ada antar lini kok ada mitranya. Nah, itu kan jajaran pelatih lah bahas itu. Kok pemain-pemain yang mungkin desa-desus kan banyak orang. Dengan Iko bahkan ada cek nama yang mungkin nama tak kaji Ezra Walian. Iko yang bahkan yang sampai lah A1 warna Ezra Walian jadi belum hampir yakin tuh. Kalau angko sebenarnya yakin sana ya. Kalau angko mana tahu kok ada level liga. Kok level liga tuh enggak terkajut juga sana bang. Soalnya kalau aja lihat bang, Ezra Walian kapten di Persik kan, performanya musim petang cukup oke. Kenapa bisa berlabuh kan? Nyampang kok iyo Kasen Padang tuh nyampang kok iyo kan iyo kalau A1-nya lo diumumkan lah dong. Awak kok bahas rumor bahas rumor saya baru kan iya kalau emang Kasen Padang Ezra rancak bana kan walaupun agak tak kaji tapi rancak bana yo banyak lo rumor yang lain selain itu kan kayak striker yang badak dah bang Taufik ya striker Garuda Yaksa Taufik Hidayat. Oh yo itulah itu badak ada striker badak lah komenan tuh Jordan Destroyer soalnya awak mencelat Taufik Hidayat kok pas inyo striker Persija Jakarta dulu sayangnya awak pengennya si Roken tapi kalau untuk apa bang gantinya Roken bang itu Ari Maring lumayan oke bang. Ari Maring pun sebenarnya kan nyala pernah lo main di PSM Yogyakarta, Borneo. Berarti terakhir kok main di PSMS Medan. Oh iya Medan. Nah, desas-desus ada beberapa pemain naturalisasi kok bang hampir dua kalau berarti Ezra Walian ala cek doang saya cek lah itu tika bahas Spaso iya Spaso tapi kalau jelek bang kalau emang yo anggap salah rumor tuh oke kan info A1 gitu ya kan strikernya Junior Cabral anggap saya kan jadi tipikal Junior Cabral kok kan lebih bermain mobile-nya nggak stay dia pun ya kan di tengah ya kan jadi rasuak beko bang ada mungkin dari Coach Neil kok plan A plan B nya menurut striker ada ketika kapan harus bermain dengan penyerang tunggal atau penyerang apa kan ada yang ketika tergantung situasi di lapangan saya bang Juninho kok bersama kayak Stewart mah agak ketapi mainnya tuh hendaknya tetap di tengah bang tetap di tengah lebih tapeknya kayak anggap saja Patrick Cruz dos Santos loh yang Kendall Tornado salawat tuh Patrick Clifford kayak Japo kayak Lautaro Martinez kayak Lautaro senyum sih mbak
Inyo pun bisa loh kalau ada mau keunggulan Junior Cabral itu, inyo bisa menjepit bola ke bawah. Inyo untuk finishing kotak anak balik inyo lumayan oke loh. Inyo bisa loh membawa bola 1 lawan 1 inyo lumayan oke loh. Kalau apa kan kalau rumor yang kayak Spaso itu kan inyo sebagai pemantulnya, pemantul sama finishing. Yo tipikal siapa lah Guillermo sama apa Bruno. Tukang ambil penalti. Iya, cuman lebih kuat apa kau celiak leh. Spaso kau celiak leh antara wajah Guillermo atau Guillermo atau Bruno mending Spaso dah bang. Untuk kokoh kuat yang menyemacik bola kan. Anceleng yo lah dak makan kota asing. Nak kota asing dah. Walaupun yo dari segi umur Ya lah masuk. Ya. 35 ada 36. 35 katel. boleh kata ya. Tepatnya bang kalau untuk Junior Cabral kok bisa wak kayak mobilnya kayak Beto lah. Betul kan Chavez. Beto. Itu kan satu lah kelampe Pak. Ya kalau sampai. Pemain tertua. Gua tak kuih, kuih sebat sekarang ya boy. Iya. Nah, tapi kalau bawa ke bawah Kan statusnya naturalisasi Iya, kan? iya. Iya, awak tak kuih mau itu loh kan? dah kalau nyampang koyo Esteban kemari kan untuk Liga 2 kan lumayan oke bang. Untuk Iya, apanya? tapi lah Itu bayar tuh nih. Oh iya. Iya. tanpa mendeskripsikan Iya. Esteban sih, tapi yo lagai mana? Mau tahu ke Osasaha kan? Oh, Saya. Bisa itu? Masih aktif ya kan? Masih aktif? Suruh lah itu campur. Ya sebenarnya kalau untuk wacana untuk di Liga 2 gua pemain naturalisasi ya yang apa kan yang tersedia banyak tuh bang kayak Fabiano Sobertram, Otavio Dutra, Dutra tuh lumayan sih kalau untuk back masih Fabiano tuh kan. Masih apa? Masih layak kan? Iya. Dutra kalau dapet sih lumayan lah. Lumayan. Di mana tuh Dutra ini? Dutra Itu udah ke PCS ya nak? iya PCS ya. Kira sama si Iya, PCS ya. PCS. PCS Semarang. Tapi kalau melihat kayak paketan Pak Haji sama Neil Mezar ini kayak bakal ada pemain lugar-lugar kancang balik tuh. Nah, harusnya ya bang. Soalnya kalau cerita dari karakter apa kan, Coach Neil go kan, dari inyo memacik Semen Padang atau di klub lain pun kayak gitu bang. Tetap nyoba winger kancang gua, yang kuat penetrasi, yang kuat nyo crossing. Kira-kira ada gambaran enggak hampir yang marah cak itu tuh? Kalau yang kayak gitu tuh, ya salah satu list Muhammad tadi itu bang kayak Ari Maring, lumayan oke. Kayak Roken, walaupun Roken kabarnya nggak apa kan. Jimmy. Iya. Medan sih atau kemungkinan sih Medan. Bisa kayak apa kayak Oh nyoba ikut 9 juta ada nak. so, nggak apa ya. Terus melihat responnya apa? Andre Rosiade di pertemuan sama Pak Suarmani Mambatang kayak dari segi ragu untuk pemain kayak lumayan gue kayak. Kalau melihat responnya ya. Iya. Di video tuh ini ngecek nilai squad kita Termahal. bisa dua kali lipat Ya, dari iya, musim lalu. Ya, itu apakah sekedar omong-omong kita nggak tahu kan? Iya. Itu tergantung PT kalau itu Iya. Bagi Cip Haji penjabarannya lah mantap. Iya, lah mantap. Tinggal realisasi pas hari H. Iya, iya. Gitu ya. Kalau nilai squad itu berarti harga pasar mungkin apa gaji kan nak? Mungkin. Mungkin harga pasar, harga squad nah. Cuma kalau gaji kan bisa dinego. Iya. Tapi awak dah pandai-pandai ngecek gua. Pemain Iko yang katibo. Tapi Semen Padang ini kena band. Iya. Gitu gini gua. Lari Bahia deh. Pokoknya ini akibat ketok 7 AR sampai 1 Agustus. Ya, 1 Agustus. Nah, mungkin lebih kurang sebelum 1 Agustus tuh kau dapet beres lah kan. Tapi kalau nggak beres tuh sia-sia percuma. Tapi apa bang, kalau untuk merekrut pemain bisa, cuman didaftarkan itu belum bisa lah. Ya, sama Ya daftaran saja apa dulu. sama kayak PSM musim Iya. kan Musim lalu. pas awal pertandingan Awal pertandingan. musim kan nggak bisa cuma beberapa pemainnya. karena nggak bisa mendaftarkan Iya. pemain. Nah, tak Iko kan. Iya kalau jatuh bang, kalau apa, ya rekrut selalu. Tidaknya itu latihan. Iya rekrut selalu. Iya takutnya wak menunda-nunda taruh lah pemain lah nyambi ini orang.
Yang penting Yang penting masuk usaha. dulu. Iya, kini gue jatuhnya sistemnya sia capeknya capek lah ya. Yang penting usaha ya. Ini usaha. Iya. Yang penting di KB lu kan. KB lu. Lu bisa main deh, Abeko bikin. Iya. Ya, betul. Ya Beko jangan sampai tunda-tunda kan Beko. Ini Labara daftar band yang terdaftar di FIFA tuh. Kebayang, Ada beberapa. Kos Dejan tuh pemain asing yang lama. Ya. Iya. Ada beberapa Jangan ngomong. banyak nih mah. Pindah banget jadi dihiraukan itu. Serang Persib kena sanksi ya. Ya, Lain tim gadang mah. Beda kasus. Beda. Kena beda lah kan. Berarti kalau untuk bicara sanksi tadi deadline-nya di lo KCAR itu tambah sebelum tanggal 1 aja, 1 Agustus. Berarti lanyo deal-dealan. Iya. Gitu. Tinggal Beko pelaporan ke FIFA ya, berarti enak. Dan calon pemain asing kalau wakil wadah impor memang pernah main di Ah. Liga Indonesia. Itu cek yang agak barik sih. Alun pernah main di Liga Indonesia, aku takutnya Bekonya udah tahu iklim permainan di Indonesia kan. Ya. Cuma dengan kehadiran Pak Haji, kekuatan feelingnya memilih kembali pemain rasa aduh soalnya dari track record lah pemilihan pemain asing Pak Haji kayaknya udah pernah gagal Ya, Iya. semoga ya aduh lah semoga Pak Haji John Coach Nil Mezarko dia kasih leluasa untuk Nah. memilih pemain Iya. gitu. soalnya kan awak pernah lo memprediksi itu bang. Awalnya Kenneth tiba ke Padang. Kenneth, Iya. ya. Kan awak pernah mengecek itu. Wah lumayan oke lah kalau untuk Liga 2. Ya. Nah, tapi kalau Liga 1 itu agak malas tuh masuk angin je malah. Kira orang banyak mujat waktu bang. Wah apa tu esok tahu ang mah iko akhirnya tajawab saja kata Pak Haji kan. Kalau untuk Kim sama Kenneth tu Liga 2 Liga 1 belum kuat lah. Nah, tu semoga salah. Yo aduh di Liga 2 kini ko yo minimal tipikal mode Kenneth lah. Kalau untuk striker asing kalau Iya, berkulit hitam kayak kan. Pak Haji itu seleronya striker asingnya Afrika. Benua hitam. Dulu kayak Mike Tam, Edward Wilson. Sebelum Edward Wilson si Sandiago Jose. itu Brazil lumayan Brazil lumayan juga gitu kan. Sebenarnya bang kalau jelek bang kalau untuk striker yang berkulit hitam bang, sapala buru-buru main itu tetap gacor di Padang bang. Banyak contoh kan, Karmak contohnya kayak Osasaha. James Kokolomel. Pernah Kan lumayan cukup oke lah apa kan. Tapi akhir-akhir kok yo enggak macam striker enggak ada apanya lah dong yang cocok dari karakter Semen Padang lo. Ya terakhir yang masuk yang agak lumayan oke sih sebenarnya Marcel Sacramento. Enggak lumayan oke sebenarnya. Marcel secara finishing waktu itu rancang Iya, cuman bener. kurang support dari kawan-kawan Dari kawannya lain loh. Nah, ikut cek, aduh desa susul ya. Semen Padang bakal merekrut pemain berlabel timnas. Berlabel timnas. Tunggu lu bang. Wah, garis bawahi bang. Timnas Bilo bang. Nah, itu makanya. Tadinya mungkin ya. Nah, katanya yang di Medan. Yang Medan. Yang Medan. gini. Oh yang jalan gini kok. Ya, Yang musim balik ini sedang main gini. Oh, udah timnas senior berarti dah. Sebelum balik ya. Oh, mungkin Ikram kan label timnas juga. Iya. Antu anak siapa kan? Rino Salapesi kok. Reno Selambes. Oh, Coba. Jauh, masih jauh. Enggak banyak kayaknya. Terdekat Firman ya. Firman pernah timnas. Timnas kalau mau itu juga. Nah, kalau timnas sama Ikram kan emang kontrak jangka panjang sama Padangan. Ya kalau pemain yang kalau jelek kan rumornya pemain timnas kayak James Kelly Schroyer. Pernah James Kelly Schroyer. Lumayan lo kan. James Kelly Schroyer. Tuh terakhir di Persipura. Hargianto tuh timnas sama Romo Evan Dimas dulu. Iya, Pandiman masa-masa yang Oh, timnas U19 mana? Malay Narasapti. Tigo. Kalau Hargianto tuh apa lumayan oke sih Contoh sana. Indonesia kan hasilnya gagal. Tapi yang awak di rumor yang beredar Alwi Slamet kalau balik Semen Padang balik. Woi, itu pemain yang sempat pemain di kabur. Yo kalau jelek bang kalau Alwi Slamet balik ke Semen Padang. Yo walaupun sebelumnya kok ada cerita yang lain ketika nyol di Semen Padang dulu. Kalau awak untuk kualitas bang
lumayan oke sebenarnya bang. Karena di Malut kan memang jarang dapat menit bermain sebenarnya. Ya jarang. Kualitasnya sebenarnya ketika rancaknya inyo bermain di Persebaya. Persebaya. Ini termasuk salah satu pemain lokal yang kualitas passingnya lebih banyak daripada pemain-pemain yang lain. Akurasi passingnya lumayan oke. Alwi Slamet. Sudah tuh cewek soal Alwi Slamet tuh di waktunya di Semen Padang. Waktu itu pernah ngobrol sama siapa untuk pojok. Pokoknya di datanya di level ultimate-nya yang paling raja di Semen Padang. Iya, ini paling fisiknya untuk fisiknya lumayan. Ini waktu di Semen Padang tuh masih tim junior kan? Iya waktu itu Iya. mana tahu gini keadaannya kan. Tapi terakhir emang di Persebaya yang paling. Iya, benar. Itu lumayan kalau lewat sih lumayan oke sih. Tapi pernah juga Persib lah. Persib Bandung. Enggak salah, enggak. Nah. Ini Persebaya yang naik. Mas. Persebaya aja mah. Sekalian kaptennya pernah kan? Dan, ya. Dari Persito di terus Aldi terus. Aldi terus. Iya, sekampung aja Alwi Slamet. Tapi Orang Aldi Kuliu. terus tuh di tahun. Apa dah Padang? Agak tepat nih latihan pada Iya. persaingan. Ini kok ada terus kan dari Borneo. Ini kan. Ya, Iya, Dari Borneo nya tuh. Lari lapis kan. Aldi Lape dari Borneo. Semua Ju. Iya. Adik Iqbal. Adik Bang Iksan. Peralta kan. Peralta. Persija kabar. Kira kan Alta surprise habis lo. Nambah dari Peralta. Tapi tunggu dulu Bang, kalau untuk regulasi kok emang ala fix limo asing tuh Nah, itu yang jadi pertanyaan regulasi asing kok apakah tigo atau Iya. tigo kayak musim lalu kan atau limo kan ada desas-desas limo. Iya, kabarnya udah limo kan dia. Ah itulah kalau emang limo tuh tiap musim berganti taruh. Panjang lo jadi mari ikut main. Pemangku regulasi punya masalah tu nah. Dia operator liga lah nah. Iya. Yuk kau dapat kan tetapkan warna bak ke depannya. Jadi klub kau jaleh lo barak mencari pemain asing. Beko tiba-tiba kan ala rekrut Kalau mepet-mepet sih. sampai pepet deh info ya kan. Infonya baru masih tigo sampai pada mencari tigo asing kan. Iya. Tigo pemain asing yang belum pernah bermain di Liga Liga Indonesia. Indonesia. Kalau untuk apa pemain Asia itu nak belajar regulasi Bebas asing. Kini kalau celek untuk kulit apa bebas kan mah. Ya tapi soalnya kalau untuk lihat Semen Padang pun kau lewat sih untuk merekrut pemain asing jangan Jepang sebenarnya. Soalnya awak ndak berjodoh taruh je pemain Jepang dah. Kurang cocok nak. Kurang cocok aja dia. Cocok. Lebih ke Korsel. Korsel kayak. Lebih cenderung lah ke Korea Iya. mainan nak. Ya bukan bawa banget kalau celek banget. Yo akhir-akhir kini kok lebih banyak pemain Jepang di Liga Indonesia pemain awak lah. Cuman awak yo bisa orang mah Jepang awak lo kan. Tahu coba ambil dari Liga Thailand atau Vietnam. Bisa sebenarnya bang. Bisa jadi mana? Kacang-kacang pemain itu. Tapi kalau awak celek bang salah satu podcast dulu yang mengisi itu Rocky Putirai. Aja lihat pemain asing yang tiba Indonesia kok itu tuh alah difilter di beberapa liga dulu bang. Jadi siswa-siswa itu baru tiba ke Indonesia. Tinggal kok kuai lah. Kok kuat deh. Rata-rata mah yang banyak rencana membiak itu mah rata-rata kayak Liga Cino, Liga Hong Kong. Ya pastilah. Karena level liganya beda. Beda Kan? apa ya? Boleh Hong Kong masalah piti-piti masih kuat. Iya. Cuman itulah ya mana tahu kalau untuk apa kan sebenarnya bang kalau bisa minta tolong sih sebenarnya ke Edu sebenarnya bang mencari pemain. Nah itu harapan awak padangan itu mah. Edu kok bisa dibawa lah ke salah satu susunan pelatihan. Ternyata yang masuk beda. Atau bisa jadi mungkin lisensi mungkin lalu napo kayak seperti kayak Soalnya kalau misalnya dari track record apa Liberia. Banyaknya pemain Bang. yang bersinar di Indonesia kan. Iya kayak contoh kayak Zarahan Keranggar. Iya, dari Liberia ya. Eric Wick kan itu ya. Eric Wick yang Persebaya ya. Iya. Liberia kan. Ma tahu yuk kayak setidaknya kan kok ada kawan-kawannya atau adik-adiknya yang bisa mapo kan. Kok agen-agen yang inyo kenal. Atau anak-anak PT kan. Iya, bisa yang apa? Bisa dibina. Untuk Rajo. Nah, ma tahu bisa kan. Tapi itu satu Yesus dia itu entah kabar rumor apa Wakaso ya. Nyo menitipkan pemain yang kenalan inyo gitu. Magen aja. Iya, nyo
Ini boleh dipindah apa tak diperpanjang, tapi tolong titip ada pemainnya yang mungkin rekomend dari Nyo atau Baal, kurang tahu lah sih. Sebenarnya kok, yo dicari aja apa mainnya ya. Iya. Tidak bisa lo, ya kadang asal rekrut saja kan. Itu yang bisa menentukan itu tuh jajaran pelatihnya. Wakaso kan ke Persik, mungkin Wakaso ke Persik, Ezra Walian, ya gini kan Bisa ya dia. Barter lah kan. Barter lah. Ya beko promosi pedang balik-balian lihat. Nanti ya, kok terakhir kayaknya Wak perlu membahas masalah stadion gua. Stadion. Stadion gua gini kok perkembangannya Lambe banget. Tapi itu semua mereka bukan bawa bang. Awak kesimpulan saya, masa iyo rumah dinas capek renovasi sedangkan stadion lambe. Alasannya tidak jadi apa? Tuhan. Apa istilah itu aurejing apa? Kawan jinjing Ah, Kawan jinjing Aurejing. Ya mereka sampai anjing ini. Ya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan Iya. itu agak berampung aku tuh. Tembalamu Ya. Tidak ditentukan kok, bisa jadi tidak jadi. Iya lah jadi. Tetap disuap. Iya. Mencari siko kalau emang tidak jadi. Ya kalau emang tidak jadi, Mencari siko salah kan? ngapain lu jauh Ya, jauh. Bekasi kan? Atau menurut bang kira-kira itu bang, yang menghalang Apa Pak Eko sebagai yang Itu sindromnya macam ikut aja kok. Posisi tawarnya stadion kok rupanya kalah viral jo proyek yang lain. Itu bisa jadi. Kalau kita menilai yang yo kan kini lagi viralnya desas-desus anggaran renovasi rumah dinas. Rumah dinas, lumayan tinggi ya. Iya, dibandingkan ko, ya. Yang masuk dak ada anggaran untuk merubah stadion Iya. gitu. pemongkaran lah. Pembongkaran. Atau mungkin karena kepemilikan stadion kok anu jale gitu. Bisa jadi. Karena tergadegan atau iya kan awak dengar kan digadekan apa BNI. ke salah satu bank gitu kan. Ya. BNI ya, Pak. Ya. BNI. Yuk kalau mau diko taruh kan ditunda taruh kan. Bila lah maju negari. Bilo ke maju negara dia, sedangkan orang lah banyak perubahan kan. Mumpung ngadu peti pemerintah Iya, pusat, Pak. besar lah. Mumpung masih anak apa. Iya. Nah. Iya tuh, barok bukan bapak bang, barok tuh lebih ke Buya Buya Meldi. Ya, Mbak Abuya atau Vasco atau Mbak Ala Iya, kan. dia lah. Atau Kebijakan lah. Dispora. Dispora. Yo, sampai bila lah dia ambil pembangunan negara itu kan. Iya. Ya bisa kok narancak kok semua menikmati sih waknya. Dan sampai dalam pusat tuh terbangun stadion Garuda Yaksa. Iya. Mereka baru bab karena anggaran kok dialihkan ke MBG nih. Iya. Mana yang malah lagi kok? Kapan lagi apa? Lagi ultimatum ke Pak? Sampai tanggal 1 Juli. Juli ya. Kalau nggak Beko lewat dibawa ke luar lagi tuh. Iya, jadi pembangunan stadion Garuda Yaksa ya dia. Ayo. Iki jadi simpadang lain. Iya makanya tinggal apa? Stadion Negara Agus Salim kok bisa dikatakan stadion yang kuno di Iya. di Termasuk bola. Medan sih lah dua Salah dia orang yang terencak dah. Dulu bisa dikatakan Medan tuh stadionnya kuno lah sama Iya. kayak di Padangan gini nyulah rancak. Di Pekanbaru lah rancak. Iya rancak. Palembang lah rancak. Padang sih yang ada nih ya. Tuh jadi ayo Pak Gubernur. Iya Pak Gubernur, tolong lah. Tolonglah. Iya, atau kami kalau ada anggaran kami sanggup. Iya, ancu-ancu sestek kan. Ya beko kalau awak tuh toko seketek merusak fasilitas beko kan ya kan. Orang bersama. Iya. Tapi stasiun kau rasa apa ya? Antara di kitchennya urgent, di kitchen nak urgent sih beda-beda tipis lah. Because tersinggung orang lain kan itu, kayak gitu kan. Stadion kan vitalnya ketika janji-janji politik aja. Iya. Dah, tapi kan mumpung ado kan. Mumpung ado, itu. mumpung adonya kok. Sampai bilo lah kan. Ini jarang-jarang mereka ya. Ibaratnya ising-ising pada dia. Mumpung ado gitu.
Ya stadion yang lain rancak-rancak awak tinggal ya. Ya beko kan ndak jadi beko kan. Awak minta bilolah awak sedih renovasi ada stadion baru ko sudah rancak ko. Dia gi mana apa ko banyak lo tetep bengeknya. Dia bengek. Patang sih di flyover tu lah dulu emang gaduh-gaduh. Iya. Makanya awak takut ya beko terbengkalai sih stadion kau jadi kan tak jadi entar gitu kan. Kau tunggu sih sampai tanggal 1 Juni. Iya. 1 Juli. 1 Juli. Ya kalau memang ndak ya kan, main di Bekasi, cala risiko saya kan yang paling ndak ya. Beko tak ada dulu Bekasi City. Iya Bekasi City kan. Tak boleh terus aja. Ale, mampir. Tuh, wajah aset, wa tunggu saya welcome-nya kan. Welcome. Acaranya tanggal 5 balik ya? Iya. Hari Senin berarti. Nenek. Welcome-nya kan, atau ada kejutan. Ma tahu kan yang mengunjungi Iya. pengumuman kan kita tetap main di Padang. Ma tahu ada moyo yang list pemain Agia tuh masuk kan. Lah dong biar chat-chatan dulu. Wah. Tapi hampir sahabat. Iya. Itu ya, lain dong. Sohib. Admin mulai bisa center. Iya. Bisa DM tuh. Ya karena kan kalau wajah magia list pun kan dia tuh nilai dari permainannya bang. Rata-rata bisa kita Liga 1, Liga 2 untuk musim patang kok hampir semua pertandingan lewat tonton. Lu kau tahu kan apakah pemain ko ya layak untuk bermain di Semen Padang dengan karakter Semen Padang Modeko ko. Yang kedua kan dengan konsistennya pemain tuh. Kadang ada pemain ko pertandingan kini rencak habis itu menurun mainnya. Ya contoh tadi kan yang sekitar wilayah barat salah bang wajah kan yang gampangnya yang lain stabil ke asing kan dia Goda Loka yang Sumsel tuh kan apa tuh itu lumayan Ada cewek suka striker PSMS kan striker asing si siapa nama? yang Kadenazi Enggak. Kalian Yang pemain apa dulu? Yang dari mantan apa dulu mak? Tornado itu nak? Yang pindah ke Medan tuh? Ya tuh, pulang lagi. Celestin Celestin. Enzo Celestin Persika Depok Dengan Depok ke Medan kan? Kan musim Padang di Medan itu. di Medan ya. Medan ya. Tapi kita lihat peta kekuatan di wilayah barat yang grup Semen Padang tuh, mungkin lawan yang paling ditunggu tuh kejutannya dari apa gitu? Dari Medan. Medan. Medan yang kayak yang serius. Karena persiapan PES Medan Semen Padang hampir yang sama gitu. Ya dari segi keuangan mungkin bagus gitu Iya. kan. Stadion rancak. Itu cap awak yang untuk putaran kedua tuh di Medan bang. Medan ya. Angelo Meneses kan. Angelo Meneses. Iya mantan Semen Padang ke Medan juga kan. Boleh jadi Roken kan mitos-mitos. Itu. Tim yang dibawa Roken. Tapi kalau untuk sama bang, kalau celak dari apa bang? Kan tim apa Ambo yang cek lah itu yang naik ke Garuda Yaksa ini kan. Mana tahu beberapa pemainnya bisa ditarik juga kan. Rata-rata untuk materi pemain Garuda Yaksa aku lumayan oke lah bang. Tapi mantan pemain Garuda Yaksa ditarik oleh si WCP ke Semarang kan, Bang? Semarang. PSS Semarang. Karena WCP lah resmi di PSS Semarang. Kalau untuk apa kan palingan yang enggak di Jawa grup berat lah, grup bawah asal lah. Kalau kejutan paling Bekasi dia. Bekasi. Kuda hitam ya. Kuda hitam. Apa sih sumsel terus apa dia kan? Soalnya kalau jelek kan untuk keuangannya lumayan sehat juga lah. Iya sehat. Siapa kingan itu? Papi Siregar. Oh. Pestor. Iya, nggak usah ada lanjut Leicester lah. Sumpah smartphone saya. Oh iya, masuk kalau sebuah smartphone baru Iya. Semua smartphone semua saya Sama tambah kue aja kok nggak dikasih kok. Iya. Tapi jadwal kabarnya agak mundur seketek. Liga 2 kabar mulai September. September karena tanggal 2 je Piala Dunia kan. Untung Piala Dunia gini lain ada jeda. Berarti persiapan kalau mulai September lebih kurang sekitar 2 bulan lah. 2 bulan. Ya, karena latihan perdana isunya tanggal 26 Juni. 26 Juni. Tapi untuk jadwalnya lah keluar gitu.
jadwal untuk apa ya? Liga 2 atau alun tiba bang? Kalau untuk Perkiraan sih baru. alun lah, kabarnya disusun bersamaan dengan Piala Indonesia. Nah di situ lu kehebatan Liga Indonesia gua celik bang. Hanya udah kayak golo mah buat jadwal apa bang? Kalau gua celik, dari negara-negara luar bang Liga 2 bang. Jadi nyo tahu bang alun habis budi yang lihat besok alado jadwalnya. Sambung kan. Tak sambung lah taruh ini mau itu taruh kan. Kalau Liga Italia itu lah keluar jadwal pertandingan enak. Iya. Kalau kawak gini kok kan tuh Liga 2 kan alun jaleh. Tuh Milan dah. tadi. Yo kalender 2027 lu tak tua di liburan Om. Itu kan gua kalender 2027 tuh. Ya kalau dipikir-pikir tuh apa bang? Enggak masalah Liga 1 Liga 2 kok. Buat jadwal tuh kan walaupun tak ada di Piala 2 kan bisa diundur pokoknya nampak jadwal kok banyak lu jadi orang pun persiapan pun gampang orang kan kalau tim-tim kok Jadwal kasar lah. iya jadwal kasar ya. Liga Indonesia. Contohnya bang wak berkaca ke apa saya balik ke musim patang contoh satu awalnya apa kan jadwal wak pertama keluar kan akhirnya ada dulu perubahan balik kan di situ wak cukup itulah hebat Indonesia kok jelek sama keunggulan yang lainnya. Kok Indonesia hebat? Iya. Hebat mana awak? Ya. 7.000 bertambah gini ya. Saking hebatnya. Semua dolar ini nilainya mah. Saya apa mah? Saya kira yang dolar naik kan? Ya. Tapi IHSG lah mulai hijau gitu. Lah hijau jadi lah mulai tenang stek. Patang hijau lagi. Atau yang jelek bang untuk Liga 2 besok tuh apa namanya kira-kira bang? Apakah Pegadaian Balik atau Ba? Oh sponsornya tuh dapet ada. Ada di dulu kayak Indonesia tuh bang. Semen Indonesia Group. Liga 2. Liga 2. MBG Cup. Nah, boleh itu lah. Itu yo. Alay. Boleh itu sih dah biar. Waktu saya info-info bila stadion kau dirubuhan, info ya, hari Senin pengumuman pemain terus pengumuman yang lain gitu lah. Kawan-kawan yuk cari sih lah. Apa namanya Abah? Yuk tunggu sih jadwal apa sambil di komen-komen di apa komentar. Kira kan dilewatkan juga iklan kok. Nonton sampai bingung $dolar tinggi ya. Iya. Iya di iklan terakhir kok ada kejutan Pak. Ada pausnya. Nah kalian tuh awak tetap optimis lah nak. Optimis taruh ya. Optimis taruh. Soal Liga 2 boleh presiden lah Pak Buwana. Kini kok pondasi lah kue ini kok. Itu tergantung babat batanya naik kita susun rapi kan. Penjabaran itu lah bagus. Ayo kan. Beko jangan sampai. Dia tuh pakai tembok. Tempat pakai lobrik kan. Pondasi. Nah kini kok kalau kau celek kalau untuk sementara kini kan nampak kok bah pondasinya bah kan. Pakai sepak blok pakainya. Iya pakai sepak blok kan. Cuma Yo beko kan, yo mana tahu kan. Yo pondasi lah pokok tiba pas mana yang ada dindingnya agak meriang sengene kan. Jangan lagi pakai batal dua kencang. Itu mah gue kini kok wak tunggu saya bah update-nya lah kan. Apa bah squad kedalaman squadnya. Berarti grade pemain gue Pak, lah mulai apa bisa dinaikkan level nah grade pemain apa nah? Kabarnya sih, kabarnya, waktu kabarnya Pak, tak lu bisa apa no kan? Iya, pengumuman resmi ya. Makanya baru bisa menilai. Iya. Ketika lah diumumkan resmi. Sekedar rumor-rumor kok. Alun bisa lah Pak. Hanya yo angan-angan wah yo. Kau dapat kan rancak kualitas ya Bang. Anca grade pemain tuh sponsor gue makin banyak. Sponsor banyak. Tapi sponsor banyak gue cuma ikut takui lah di akhir musim kok ngos-ngosan. Nah itu yang kita takuin. Yo untuk menarik sponsor kok cie sehatkan manajemen sehat, investor masuk itu sih. Dan Liga 2. Walaupun masih ada. Itu nancok jadi gini betul. Yo makanya kunci jadi investor masuk tuh yo manajemen yang sehat. Ibaratnya misalnya investor ya, misalnya hampir investor. Maka mau masuk invest PT
kalau menjadi manajemenku tidak sehat lah ya kan. Saya jadi Feedback untuk ini. Nah itu. Nah nggak mungkin investor kau kamu memancapan fiktif secara cuma-cuma kalau Iya. tidak melihat, oh kok manajemennya tidak sehat gitu. Makanya sehatkanlah manajemen kini. Ya masalah yang lalu-lalu tuh biarlah banyak Iya. lalu. Tapi jelek kan untuk apa kan store kau dapet kayak baju kau dapet lah nampak gini kan. Kalian itu dah biar. Iya. Untuk sana ya. Makasih lah nonton video ko. Jangan lupa di komen, subscribe, dan nonton iklan, ya kan? Wah, Wak Yuda, ucapkan terima kasih dan Pak Eko. Kan Om Bir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.